siang, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran fisika untuk SMA MA kelas 10 di YouTube saya, YouTube Martin Kanginan. YouTube yang akan membawa Anda belajar matematika, fisika, kimia secara terinci dengan menggunakan buku-buku saya yang terdiri dari buku soal dan buku teori yang terinci dan mudah dipelajari, dan soal-soal yang saya kumpulkan di buku penuntun belajar fisika ya. Jika nanti Anda merasa video pembelajaran ini ada manfaatnya, silakan di-subscribe dan di-share ke teman-teman lain supaya bisa belajar bersama. Bagi yang sudah subscribe cukup di-like. Oke, kita lanjutkan gerak melingkar beraturan part 2. Apa sih sebetulnya gerak melingkar beraturan itu? Ya, jadi kita di part 1 belum mendefinisikan apa itu gerak melingkar beraturan. Nah, tentu kita selalu analogi dengan gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan didefinisikan sebagai gerak partikel dengan vektor kecepatan tetap. Nah, vektornya kadang-kadang nggak ditulis kan? Vektor kecepatan tetap. Artinya percepatannya sama dengan 0. Ya. Percepatan sama dengan 0 baik besar dan arah, ya. Jadi pada gerak lurus beraturan, besar kecepatan atau disebut kelajuan yang diukur oleh speedometer, kelajuan sesaat, itu selalu tetap dimanapun partikel itu berada. Selama dia bergerak lurus beraturan ya. Arah kecepatannya pun tetap, tidak pernah dia berbalik arah atau belok, tidak pernah. Itulah gerak lurus beraturan. Nah, gerak melingkar beraturan hampir sama. Coba kalau di sini yang tetap vektor kecepatan, di sini yang tetap adalah vektor kecepatan sudut. Jadi hati-hati ya, gerak melingkar beraturan adalah gerak partikel dengan vektor kecepatan sudut tetap. Vektornya sering tidak ditulis ya. Artinya apa? Besar dan arah kecepatan sudut tetap. Kecepatan sudut itu kan arahnya cuma ada dua, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau gerak melingkar beraturan, sekali dia bergerak berlawanan arah jarum jam, dia akan bergerak berlawanan arah jarum jam terus. Tidak pernah ke arah searah jarum jam. Ya. Dan besarnya tetap. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini misalnya anggap aja ini lingkaran. Ini titik pusatnya ya, di O. Kita tinjau partikel-partikel yang ada di ujung gerak melingkar ini ya. Misalkan ini ada di titik A. Ya, dia partikel itu mula-mula ada di posisi titik A. Maka kecepatan singgungnya di A ini. Arahnya adalah tegak lurus arah pusat ya, tegak lurus ke arah sana, vertikal lah, kira-kira vertikal ini. Ya. Begitu dia tiba di B, ya toh, maka kecepatan tangensialnya atau kecepatan linearnya berubah, arahnya berubah ya. Karena dia harus selalu tegak lurus dengan arah radial. Berubah. Tapi besarnya sama. Ya, jadi kelajuannya sama. Kelajuan sesaatnya sama. Tiba di C, kelajuan sesaatnya juga sama, tapi arahnya selalu berubah. Ya, jadi perhatikan, besar kecepatan atau kelajuan sama. Tetapi arahnya selalu berbeda. Karena itulah gerak melingkar beraturan percepatannya tidak nol. Ya, percepatannya tidak nol, akan ada percepatan sentripetal. Kenapa? Karena terjadi perubahan arah. Ya, kita akan cerita nanti ya. Nah, jadi Anda lihat besar dari kecepatan A, R kali omega. Omega kan tetap besarnya. Ini juga R kali omega, V di B. V di C juga R kali omega. Nah, omeganya tetap ya. Omega di A, omega di B, omega di C sama nilainya. Jadi gerak melingkar beraturan adalah gerak partikel dengan vektor kecepatan sudut tetap. Ya. Jadi dari sini Anda lihat bahwa besar kecepatan tangensial selalu sama, tetapi vektor kecepatan selalu berubah ya. Vektor kecepatan selalu berubah. Karena arah kecepatan selalu berubah setiap saat. Nah, definisi lain dari gerak melingkar beraturan. Nah, ini kualitatif, kita belajar kualitatif. Yaitu gerak melingkar. Nah, harus dikatakan melingkar. Kalau tidak ada kata melingkar ini salah. Ya. Jadi definisi lain dari gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar suatu partikel
dengan kelajuan tetap. Ya, kelajuan di sini maksudnya kelajuan linear atau kelajuan singgung. Ya, kalau kelajuan sudut harus dinyatakan ya. Kalau tidak ada kata sudut itu selalu dianggap kelajuan linear atau kelajuan singgung, tetap. Tapi harus dikatakan melingkar. Nah, kalau misalnya ada yang mendefinisikan gerak melingkar beraturan adalah gerak benda dengan kelajuan tetap. Benar atau salah? Jadi kata melingkar ini dihilangkan sama dia. Maka salah jelas. Kenapa? Kalau gerak dengan kelajuan tetap bisa aja gerak lurus. Ya, kalau Anda bergerak lurus speedometernya tetap, ya itu kelajuannya tetap, tapi dia kan tidak melingkar. Ya, tidak melingkar dia. Ya, jadi salah ini. Alasannya? Ya, itu tadi alasannya. Gerak lurus pun bisa memiliki kelajuan tetap, ya. Jadi gerak lurus pun bisa memiliki kelajuan tetap. Ya, tidak perlu gerak melingkar. Jadi karena itu alasannya salah. Ya. Jadi kita harus mengerti secara kualitatif dan juga mengerti secara kuantitatif. Itulah baru pembelajaran yang benar. Ya. Karena kadang-kadang soal itu hanya menanyakan kualitatif, tidak selalu kuantitatif, ya. Oke, sekarang berikutnya kita akan melihat bagaimana periode, frekuensi, kecepatan linear dan kecepatan sudut berhubungan. Nah, tentu kita akan definisikan dulu apa sih periode itu? Periode adalah selang waktu yang diperlukan partikel untuk melakukan gerak melingkar beraturan dan menempuh satu putaran. Jadi hanya satu kali putaran. Jadi kalau seandainya Anda lari di suatu lapangan yang melingkar, start dari titik awal, balik lagi ke titik awal, itu namanya periode. Ya, jadi kalau Anda lihat stopwatch Anda itu namanya periode. Ya, sekali lagi Anda berlari mengitari lapangan yang melingkar, kemudian Anda berlari dengan ritme yang tetap ya, tentu saja karena gerak melingkar beraturan kan ritmenya harus tetap. Begitu Anda tiba lagi di titik semula, Anda berhentikan stopwatch. Itulah periode. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Anda punya jam, ini ada jarum yang tipis ini, jarum detik. Ini kan melakukan gerak melingkar beraturan. Berapa periodenya? Berapa periode jarum penunjuk detik ya? Ini mungkin tepatnya jarum penunjuk detik. Karena di sini nanti bingung, jarum jam. Ini maksudnya jarum penunjuk jam. Nah, mungkin ini aja yang dikasih tuh. Jarum penunjuk jam. Nah, jarum detik itu satu kali putaran berapa? Kalau Anda lihat di detik ini Anda ya. Satu putaran dari jarum detik itu adalah 1 menit ya. Jadi jarum jam detik itu satu kali putarannya adalah 1 menit. Ya, satu menit. Jadi jarum penunjuk detik itu periodenya adalah 60 sekon. Nah, kalau jarum menit, satu kali putaran jarum menit itu 1 jam. Ya kan? Kalau jarum menit dia sudah satu kali berputar, itu sudah 1 jam. Ya. Sudah 1 jam. Itu jarum menit ya. Jadi kalau jarum menit itu sudah berputar 1 kali, itu berarti sudah 1 jam. Oke? Atau kalau menjadikan sekon ya 3600 sekon. Kalau jarum jam, 1 kali berputar itu 12 jam. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau mau jadikan sekon tinggal 12 kali 3600 ya. Karena sekon itu sistem internasional dari satuan waktu. Nah, itulah periode. Kalau bumi mengitari matahari maksud saya. Kalau bumi mengitari matahari, periodenya berapa? Itu yang kita sebut 1 tahun. Walaupun tidak selalu 365 hari ya, karena ada tahun kabisat ya. Jadi tepatnya itu hanya kira-kira lah. Jadi periodenya 1 tahun atau 365 hari. Itu adalah periode bumi mengitari matahari. Ya, itulah arti dari periode ya. Jadi periode adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah materi, partikel yang bergerak melingkar beraturan untuk menempuh 1 kali melingkar atau 1 kali putaran. Lalu frekuensi, apa itu frekuensi? Dinotasikan dengan F. Ya. Frekuensi adalah banyak putaran atau jumlah putaran ya, banyak putaran
yang dapat dilakukan oleh partikel yang menempuh gerak melingkar batuan dalam 1 detik. Jadi berapa banyaknya putaran dalam 1 detik? Ya, itu yang disebut dengan frekuensi. Jadi waktunya harus 1 detik. Misalnya 6 putaran dalam 1 sekon. Ya, jadi 6 putaran per sekon. Inilah yang disebut dengan frekuensi. Karena 1 sekon kan sudah. Jadi 6 putaran per sekon. Nah, ini satuan dari putaran per sekonnya ada hertz. Ya, hertz. Gitu. Ya, ini ya. Jadi kalau ditanya periode, bagaimana periodenya? 6 putaran dalam 1 sekon. Maka periode adalah waktu 1 putaran ya. Bukan 6 putaran, tapi 1 putaran. Jadi kalau 6 putaran 1 sekon, maka 1 putaran adalah 1 putaran dibagi 6 putaran kali 1 sekon. Ketemulah 1/6. Jadi kalau kita lihat ini 6, ini 1/6. Jadi kebalikan ya. Akhirnya terlihatlah bahwa hubungan antara periode dan frekuensi adalah kebalikan. Kebalikan ya. T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Ya, jadi satuan hertz ini sama dengan satuan sekon min 1. Ya, sama itu. Kemudian kecepatan sudut dan kecepatan singgung atau kecepatan linear. Bagaimana? 1 kali melingkar, tadi sudah kita bilang ya. 1 kali melingkar itu berarti sudutnya 360 derajat. Perpindahan sudutnya 360 derajat. 360 derajat itu adalah 2 pi radian. Jadi 1 kali melingkar, perpindahan sudutnya 2 pi radian. Sementara waktunya 1 periode, T. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut itu kan, kecepatan sudut rata-rata, delta theta per delta T. Ini kan gerak melingkar beraturan. Jadi, posisi sudut bisa kita ganti kecepatan sudut. Delta theta-nya 2 pi. Waktunya T. Jadi omega kita dapat rumusnya 2 pi per T. Ya. Kalau ke F, ya tinggal 2 pi F. Inilah hubungan antara kecepatan sudut dan periode. Nah, kemudian kalau kecepatan singgung. Bagaimana kecepatan singgung? Ya. Kecepatan singgung kan tadi kita rumuskan. Yaitu kecepatan sudut kali R. R itu jarak partikel ke titik pusat. Ya toh? Bisa juga lah omega itu apa? 2 pi per T. Jadi 2 pi R per T. Itu rumus yang lain lagi. Kemudian kalau kita mau jadikan F, 2 pi RF. Ya, rumus mana yang dipakai tergantung yang diketahui. Nah, inilah contoh soalnya ya. Diambilkan dari buku pelajaran fisika Martin ini. Ya. Ya, diambilkan dari buku ini ya. Halaman 221. Ya. Sebuah roda katrol berputar 300 rpm. Ya. Apa artinya 300 rpm? Tadi sudah ya. RPM itu artinya rotasi per menit. Rotasi itu kalau dalam bahasa kita artinya putaran. Jadi 300 rpm artinya 300 putaran dalam 1 menit. Ya. Jadi kalau Anda mau cari frekuensi, frekuensi itu kan jumlah putaran dalam 1 sekon. Ini 1 menit. 1 menit ini 60 sekon. Nah, gini. Jadi kalau frekuensi jumlah putaran dalam 1 sekon kan? Jadi 1 sekon, hanya 1 sekon boleh. Gitu. Dibagi 60 sekon kali 300 putaran. Kan gitu. Maka hasilnya adalah 5. Nah, 5 putaran per sekon kan? 5 putaran per sekon. Inilah yang kita sebut 5 Hz. Gitu ya. Kemudian yang pertanyaan B. Berapa periodenya? Nah, periode itu kan kebalikan dari frekuensi. Ya tinggal dibalik aja. Kalau ini 5 Hz, ini 1/5. Atau sekon ya. Atau 0,2. Ya, selesai. Kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut tadi kan sudah. 2 pi per T kan. Ya. Tadi sebelumnya 2 pi per T kan. Nah ini. 2 pi per T atau 2 pi F. Terserah. Mau 2 pi F boleh. 2 pi per T boleh. Kalau 2 pi F, boleh tinggal masukkan F-nya 5. 2 pi kali 5. Maka hasilnya adalah 10 pi radian per sekon. Nah, yang pertanyaan D. Kecepatan linear ya, atau tangensial. Suatu titik pada pinggir roda.
Jika jari-jari katrol 15 cm. Di mana? Ya, kecepatan tadi kan sudah. Kecepatan linear itu berhubungan dengan omega kan? Yaitu R kali omega. Ya, omeganya sudah ada. R-nya itu tadi. Ya. Titik pada pinggir roda. Ya kan? Kalau ini ada roda, titik pada pinggir roda di sini ya. Titik A ini kan. Jari-jari ya, kebetulan sama dengan jari-jari, kebetulan ya. Kebetulan di sini RA sama dengan jari-jari, yaitu OA. Sama dengan 15 cm. Ya. Jadi R-nya 15 cm. Ya. Karena dia persis di pinggir roda. Jadi sama dengan 15 cm kali omeganya 10 pi radian per sekon. Maka perhatikan radian kalau dioperasikan dia tidak punya satuan. Ini kan dioperasikan kan? Sentimeter kali radian per sekon. Maka jawabnya 150 pi sentimeter per sekon. Radiannya diabaikan. Karena radian itu tidak punya dimensi. Kalau tidak punya dimensi berarti tidak punya satuan. Ya. Seperti itu. Oke, jadi sementara ini kita sudah buat lagi 2 contoh soal dan di sini di part 2 ini kita sudah mendefinisikan gerak melingkar beraturan itu apa. Kemudian bagaimana hubungan antara kecepatan sudut, kecepatan singgung dengan periode dan frekuensi. Kemudian apa yang dimaksud dengan definisi periode, apa yang dimaksud dengan definisi frekuensi. Ya. Saya rasa itu cukup. Kita akan keluar di part 3 dengan percepatan sentripetal, kemudian kinematika gerak melingkar beraturan. Karena kita di sebelumnya sudah belajar kinematika gerak lurus beraturan, ya. Itu di part 3 dan kita akan kasih soal-soal review dari soal-soal UN dan SBMPTN. Terima kasih atas perhatian Anda mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Seperti saya katakan tadi, kalau Anda anggap video pembelajaran ini bermanfaat bagi Anda, silakan dibagikan ke teman-teman yang lain dan kemudian di-subscribe. Bagi yang sudah subscribe bisa cukup di-like. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri di rumah.